Ini adalah sejarah perjalanan Pagaruyung. Bukan hanya sekedar istana, tetapi merupakan ingatan kolektif Minangkabau. Baik, tentunya Kerajaan Pagaruyung ini itu berlangsung lebih kurang selama 500 tahun, dari 1347 sampai 1830-an Masehi. Dan dari awalnya menganut Hindu-Buddha sampai terakhir itu berubah menjadi keislaman. Diperkirakan abad 1314 itu masuk Islam di Minangkabau, dan itu bertransformasi menjadi sistem keislaman sampai akhir kejayaan kerajaan ini pada tahun 1830-an. Dan tentunya Istana Bahasa Pagaruyung runtuh, hancur, itu diakibatkan karena perselisihan yang terjadi di Minangkabau ini. Perselisihan yang terjadi sesama orang Minangkabau, perselisihan yang terjadi dikarenakan perbedaan sudut pandang di antara kaum adat dan kaum Islam yang pernah terjadi pada masa tersebut. Di mana orang adat cukup kuat dengan adatnya dan orang Islam itu mohon maaf radikal dalam menyebar agama Islam. Dan pada saat itu adat dan Islam berkonflik, di mana adat dilindungi oleh kaum Istana Pagaruyung ini. Dan pertempuran tidak terelakkan dan konon istana yang asli hancur tahun 1804, dan yang berada di atas bukit di belakang istana ini yang orang sini bilang itu bukit batu patah yang konon hancur pada konflik tersebut. Dan ternyata ini malah mengundang kedatangan Belanda, dan Belanda memanfaatkan kondisi untuk mengambil keuntungan yang ada di Minangkabau dengan cara masuk melalui pihak kerajaan untuk menawarkan bantuan mengalahkan orang adat. Dan disitulah raja merasa hal ini tidak benar, dan raja tentunya awalnya menyetujui. Raja bergabung dengan Belanda untuk mengalahkan orang Islam, dan di mana raja terakhir itu diangkat menjadi bupati dan raja menjadi boneka Belanda pada saat tersebut. Disinilah Belanda memainkan peran. Disinilah Belanda berusaha untuk mengambil keuntungan dan malah membuat sengsara orang Minang pada saat tersebut. Raja merasa tertipu. Raja merasa hal ini tidak benar. Akhirnya apa? Adat dan Islam bergabung. Adat dan Islam bergabung untuk melawan Belanda. Tapi ternyata di sini raja terkena khianat, ditangkap dan dipenjarakan di Batavia. Tepatnya di Jakarta di Museum Fathahillah hari ini. Dan sejak tahun 1830-an berakhirlah kejayaan Kerajaan Pagaruyung ini, dan disitulah ditandai dengan ditangkapnya di terakhir, dipenjarakan di Batavia, dan makam beliau, maksud saya, wafat di sana, dan makam beliau sekarang ada di Museum Kalibata, Jakarta. Ada banyak di antara fakta-fakta unik. Orang berpikir istana ini asli, ternyata tidak. Istana ini sejarah replika. Orang berpikir istana itu dulu berada di lokasi yang sekarang, tentu tidak. Istana itu ternyata berada di atas bukit. Dan di atas itu ada sebuah mata air yang hari ini sampai hari ini masih mengalir. Dan banyak orang datang ke sana dan mencoba untuk merasakan, namun tidak terlalu banyak orang bisa mengakses karena jalannya tidak terlalu bagus tentunya. Dan situ ada keunikan lagi, bahwasanya wujud tiga mata air tersebut konon menyerupai tiga wilayah tanah dari di Minangkabau, menyerupai wilayah Luar Nantuo, menyerupai wilayah Luar Agam, dan menyerupai wilayah Luar 50 kota yang menjadi simbol tanah dari di Minangkabau, tanah asal orang Minangkabau, disimbolkan dengan bentuk ruangan batu yang ada di lokasi Istana Pagaruyung dulu. Itu sekilas fakta menarik yang ada. Berbicara tentang Istana Bahasa Pagaruyung, tentunya ini adalah sebuah bangunan yang monumental yang memiliki nilai-nilai peradaban dan juga nilai-nilai sejarah dan juga nilai-nilai budaya yang ada di Minangkabau. Sebuah kata Istana Bahasa Pagaruyung yang merupakan bahasa yang diambil dari bahasa Minang, yang berarti sebuah istana besar Kerajaan Pagaruyung. Berbicara tentang istana, berbicara tentang kerajaan, bahwasanya seperti kita ketahui dalam catatan sejarah, dulu pernah eksistensi kerajaan di Minangkabau yang dikenal dengan Kerajaan Pagaruyung. Dan di balik itu, Kerajaan Pagaruyung ini bisa dikatakan sebagai kerajaan yang terakhir eksis di Minangkabau. Di mana dalam catatan sejarah itu berdasarkan batu prasasti yang didapatkan oleh tim arkeolog, di mana tercatat tahun 1347 Masehi kerajaan ini bermula.
di mana peradaban pada masa itu masih menganut Hindu-Buddha, di mana raja pertama yang bernama Adityawarman yang merupakan anak turunan salah seorang panglima di Majapahit yang membawa pengaruh Hindu dari Pulau Jawa ke Minangkabau. Dan akhirnya peradaban tersebut, kerajaan bermula tahun 1347 dengan dinobatkannya Adityawarman sebagai raja pertama pada masa tersebut. Dan proses perkembangan kerajaan Pagaruyung ini tidak banyak terlalu terekspos, namun eksistensi kerajaan ini berlangsung lebih kurang selama 500 tahun, di mana kejayaan kerajaan ini runtuh pada masa Perang Padri yang mungkin kita ketahui secara bersama, di mana perang tersebut diawali perang saudara yang terjadi di Minangkabau ini, yaitu perang antara kaum adat dan kaum Islam, di mana secara konsep pada saat tersebut terjadi perbedaan sudut pandang pada masanya, di mana perpecahan terjadi antara kaum adat yang dilindungi oleh pihak kerajaan dengan orang Islam yang pada saat tersebut notabene pun juga orang Minangkabau, yang mengakibatkan perpecahan. Dan konon istana yang asli itu terbakar pada tahun 1804 yang berada di atas bukit di belakang istana ini yang dikenal dengan Bukit Batu Patah. Istana runtuh ditandai dengan ketika Belanda pun sudah datang di Minangkabau. Raja terakhir ditangkap oleh Belanda pada masa tersebut dan dipenjarakan di Batavia, tepatnya di Jakarta hari ini di Museum Fathahillah, dan wafat diperkirakan 1830-an, dan itu ditandai dengan runtuhnya kerajaan Pagaruyung ini. Dan dari awal sampai akhir memiliki beberapa transformasi, di mana di abad ke-13-14 awalnya menurut Hindu-Buddha berkonversi menjadi keislaman sampai di akhir masa kejayaan ini. Istana Wasa Pagaruyung hari ini merupakan sebuah bangunan museum yang mengenang tentang bahwasanya pernah terjadi peradaban kerajaan Pagaruyung yang memberikan pengaruh cukup luas di wilayah Santero Minangkabau, Sumatera Barat khususnya, bahkan sampai ke negara tetangga kita, Malaysia, bahkan sampai ke daerah provinsi lain, bahkan juga pengaruh-pengaruhnya sampai keluar Sumatera Barat. Namun peradaban tersebut sampai masih insya Allah kita pertahankan dari segi nilai-nilai yang ada di dalam Istana Wasa Pagaruyung ini. Baik, tentunya berbicara tentang bangunan Istana Wasa Pagaruyung ini tidak terlepas dari kajian tentang adat dan budaya Minangkabau itu sendiri. Bahwasanya secara sejarah mengatakan istana ini pernah terbakar 2 kali, di mana tahun 1804 dan dibuat kembali tahun 1976, terbakar lagi 2007, dan nanti istana yang sekarang adalah replika kedua yang dibuat tahun 2008 dan resmi waktu itu dibuka kembali oleh Presiden kita yang ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 Oktober 2013 sampai hari ini. Berbicara tentang sisi bangunan, Istana Wasa Pagaruyung kita tidak bisa mengatakan apakah wujudnya menyerupai dengan wujud asli, karena tidak ada data yang jelas apakah bentuk istana dulu seperti ini. Namun, yang menjadi garis bawah bahwasanya pembangunan istana ini berdasarkan kajian. Penghimpunan data dikumpulkan tim ahli pada tahun 1976 dan merujuk ke sebuah bangunan yang ada di negeri Sembilan Malaysia, di mana asal muasal raja mereka di sini, dan di situ ada sebuah istana dikenal dengan Istana Sri Menanti, dan pembuatan istana merujuk bangunan yang ada di situ. Namun dengan paduan kajian data dibuatlah istana dengan konsep 3 lantai, 72 tiang, dan 11 gonjong. Dan tentunya syarat akan makna filosofi, syarat akan tentang falsafah adat orang Minangkabau, dan syarat akan kajian-kajian tentang budaya di dalamnya. Di antaranya bisa kita ketahui bahwasanya 72 tiang istana ini itu melambangkan datu-datu yang ternaung di dalam kerajaan ini pada masanya. Ini keterangan kita dapatkan dari salah seorang pemimpin Ketua Elkam Provinsi, Ketua Elkam Kabupaten Tanah Datar, Datuk Ferry, yang menyatakan tersebut. Gonjong yang berjumlah 11, di mana itu melambangkan sesuai dengan falsafah orang Minang. Adat Basandi syarat Basandi Kitabullah, di mana adat ini mengatur tentang kaidah-kaidah keislaman, dan keislaman ini mengacu kepada Al-Quran dan hadis. Dan tentunya orang Minang secara prinsip harus beragama Islam. Kalau tidak Islam, dia bukan orang Minang tentunya. Dan perpaduan jumlah gonjong yang 11 itu adalah sebuah konsep di mana rukun iman ditambah dengan rukun Islam berjumlah 11, di mana sebuah proteksi, sebuah perlindungan terhadap orang Minangkabau yang dijunjung letak di atas atap sebagai wujud proteksi bagi diri kita di Minangkabau. Dan juga struktur bangunan. Struktur bangunan di dalam istana ini secara konsep asli itu dengan sistem knockdown system, atau yang kita kenal dengan sistem dipasak tanpa dipaku, di mana kalau diperhatikan bentuk bangunan ruang itu seolah-olah hanya dipasak saja, tidak ada sistem pemakuan pada masa dahulu. Meskipun
istana yang sekarang itu dibuat dengan konstruksi betonisasi, tetapi tetap dibuat seolah-olah dia tidak dipaku. Dan konsep lainnya itu di mana kalau kita perhatikan dari luar bangunan istana, setiap tiang itu tidak ditanam ke tanah, tidak ditancapkan ke dalam tanah, namun hanya diletakkan di atas batu yang kita kenal dengan batu sandi. Dan itu sebuah proses di mana masuk Islam di Minangkabau secara kajian, di mana ada tersusun dengan bentuk bangunan yang disusun rapi, kemudian batu disorongkan di belakang, artinya sebuah di mana ada masukan agama yang disorongkan di belakangan, di mana sebuah konsep proses masuk Islam di Minangkabau. Namun batu sandi itu adalah sebuah fondasi yang menjadi dasar bagi orang Minangkabau. Ada falsafah Minang mengatakan rusak sandi rumah binaso, di mana ketika batu itu rusak maka adat itu akan hancur, lulantah. Ibaratkan batu itu hancur maka rumah itu akan roboh. Itulah sebenarnya konsep adat bahasa di syarat bahasa di kitabullah. Dan ada lagi konsep di dalamnya, di mana di dalam istana itu banyak sekali kamar-kamar, ruang-ruang selayaknya sebuah rumah gadang, di mana dihuni oleh kaum perempuan. Ini adalah sebuah konsep peradaban di Minangkabau, di mana orang Minang menganut sistem matrilineal yang merupakan sistem peradaban kuno yang sampai hari ini orang Minang masih mempertahankan, di mana memperlakukan perempuan, memposisikan perempuan sedemikian rupa. Dan ternyata itu selaras dengan ajaran Islam. Islam mensupport tidak langsung sistem material tersebut, di mana perempuan memuliakan perempuan. Kita pernah dengar Nabi Muhammad pernah mengatakan, siapa yang kita muliakan? Ibumu, ibumu, ibumu pada bapakmu. Artinya sebuah pengakuan di Islam dan sebuah perlakuan di Minangkabau, di mana perempuan itu adalah sosok yang sangat penting sekali yang perlu dijaga. Makanya di dalam istana itu kita perhatikan banyak kamar untuk anak perempuan. Di lantai 1 itu diisi oleh anak perempuan yang sudah menikah, di lantai 2 diisi untuk anak perempuan yang belum menikah, dan sedangkan anak laki-laki itu di surau. Sebuah proses tempaan, sebuah proses bagaimana anak laki-laki itu harus kuat, di mana dia harus mampu menghadapi dunia kelak. Karena tradisi di Minangkabau, anak laki-laki merantau, di mana dia harus pergi dari kampung halamannya, sebuah wujud pengembangan jati diri dan pengendalian potensi diri. Ada pepatah Minang mengatakan, karantau madang diulu buah babu balem, karantaulah bujang dahulu di kampung Bogono Balem. Artinya sebuah konsep di mana anak laki-laki itu di kampung belum kepake, tapi merantaulah, carilah, karena jadinya dunia tidak selebar daun kelor. Dan disitulah orang Minangkabau menempa kaum lelaki. Tapi ada kelanjutannya, sejauh-jauhnya tabangi bangal, pulangnya kagebangan juo. Artinya sejauh orang Minang merantau, dia pulang kampung. Tujuan apa? Untuk mengembangkan kampung halaman. Ada lagi makna filosofi di dalam lainnya. Di dalam istana, kita melihat sebuah tatanan tempat duduk yang tidak tinggi, sehingga sana yang tepat di ruang tengah itu memiliki wujud yang tidak tinggi sangat, tapi hanya rendah, dan itu ibaratnya ngelantai. Karena itu mengajarkan orang Minang itu menganut paham egaliter, orang Minang itu menganut paham kesamarataan. Dimana kita ketahui sebuah falsafah kembali Minang mengatakan, duduk semua rendah, takkan sama tinggi. Artinya sebuah equalism yang dinobatkan, yang ditancapkan dalam diri orang Minang. Orang Minang tidak melihat siapa yang kaya, tua, miskin, berpangkat tidak, nan kuliah kuningan merah sayu, nan bayi budi indah baso. Itulah sebuah nilai yang diterapkan di Minangkabau. Pembeda itu bukan berdasarkan tampanan, kekayaan, kepangkatan, tapi sebuah attitude, perilaku, sopan santun. Dalam Islam, keimanan. Itu beberapa hal kecil yang bisa kita lihat di dalam istana. Gitu kira-kira untuk filosofi yang ada di dalam istana, dan masih banyak lagi kira-kira. Oke, baik, berbicara tentang Pagaruyung tentunya, dan tentu Pagaruyung itu adalah sebuah penamaan yang menjadi labeling terhadap kerajaan ini. Kenapa dikatakan Pagaruyung? Karena kerajaan ini berada di suatu wilayah yang disebut dengan Pagaruyung, di mana desa atau nagari atau kampung yang kita kenal yang disebut sebagai Pagaruyung. Dan di Minangkabau sendiri, berbicara sebuah penamaan, itu biasanya terjadi dikarenakan suatu peristiwa atau suatu benda yang menjadi ciri khas suatu tempat tersebut. Nah, berbicara Pagaruyung ini berdasarkan keterangan, tapi fakta benarnya itu kita masih belum tahu pasti. Ini saya dapatkan keterangan dari salah satu tokoh adat di Pagaruyung ini, dan beliau mengatakan asal kata nama Pagaruyung tersebut. Bahwasanya dari kata Pagaruyung
itu sebuah kata yang berarti pagar dari pokok ruyung, di mana ruyung itu adalah sebuah potongan dari potong nau, batang nau yang ditancapkan, disusun di tepi sungai. Di mana pada masa dahulu kalanya, tapi kita tidak tahu pasti kapan itu terjadi, bahwasanya ada serangan buaya yang menyerang masyarakat dan diperintahkan pada saat tersebut dipasanglah pagar dari batang ruyung tersebut. Itu beberapa cerita yang beredar bahwasanya asal kata pagar ruyung. Dan adapun saya mendapatkan keterangan ini dari salah seorang tokoh juga, bahwasanya pagar ruyung di mana orang Minangkabau, bahwasanya pagar ruyung ini bisa dikatakan sebagai kerajaan yang eksis. Dan dia mengatakan bahwasanya pagar ruhangyong, artinya sebuah wujud pagarlah diri kita dari hal-hal yang mengganggu diri kita, roh kita, artinya kuatkan tentang keislaman. Sebuah wujud kata pagar ruhangyong. Tapi memang ini perlu dikaji kembali, perlu dikali lagi tentang penamaan persoalan pagar ruyung. Karena memang di Minangkabau biasanya itu karena suatu hal ataupun suatu benda yang terjadi di satu tempat tersebut, makanya dinamakan pagar ruyung. Itu terkait dengan penamaan pagar ruyung. Kemudian berbicara tentang kegiatan yang ada di Kerajaan Pagaruyung, maksud di Istana Bahasa Pagaruyung ini, di mana hari ini Istana Bahasa Pagaruyung tentunya ini sebagai museum saja, dan ini sebagai tempat kunjungan, sebagai pusat dokumentasi bisa dikatakan, dan destinasi unggulan di Sumatera Barat. Karena kalau kami merasakan ini bukan punya orang Tanah Datar, tapi tentunya punya orang Minangkabau. Istana sering dilaksanakan kegiatan-kegiatan, namun ini sifatnya bukan dalam rangka perayaan kerajaan. Karena secara officially kerajaan itu di Minangkabau hari ini sudah tidak ada lagi dan tidak memiliki power lagi, dan eksistensinya berbeda dengan di daerah lain. Kalau kita tahu seperti Jogja, Solo yang mereka memiliki rutinitas tahunan yang mencerminkan keeksistensinya kerajaan. Nah, di Kerajaan Pagar ini sejati tidak ada lagi, tetapi keturunannya mereka juga sudah tersebar dan kehidupan mereka sama dengan kita. Namun setahu saya kehidupan dari keturunan itu sudah menengah ke atas. Namun, kegiatan yang sering dilaksanakan di Pagaruyung ini itu kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, baik pemerintahan daerah maupun tingkat provinsi maupun dari tingkat pusat. Yang sering kita lakukan kegiatan setiap tahunnya ada dikenal dengan Festival Pesona Minangkabau, di mana itu adalah sebuah kegiatan yang sudah masuk dalam kalender event Nusantara di Kementerian Pariwisata yang memang diselenggarakan di akhir tahun di bulan November atau Desember. Biasanya itu dilakukan pagelaran seni, UMKM, pengenalan tentang budaya, bahkan juga pengenalan-pengenalan yang ada di daerah Tanah Datar. Karena di Kabupaten Tanah Datar ini ada sebuah program yang digagasi oleh Bupati kita, satu event satu negeri, satu kegiatan di setiap daerah itu memiliki event-event khas sendiri, dan di puncaknya itu dilaksanakan di Istana Pagaruyung ini. Kemudian ada juga di mana pemerintahan kita juga sangat gencar sekali bagaimana membumikan kembali agama Islam dengan proses balik ke surau, kemudian mengembangkan rumah tahfiz, dan makanya di sini sering hampir setiap tahun dilaksanakan wakaf 1000 hafiz, sebuah kegiatan bagaimana membumikan Al-Quran dengan pelaksanaan di sini. Kemudian di sini juga pernah dilakukan kegiatan berupa upacara 17 Agustusan, dan itu cukup luar biasa. Pertama dilaksanakan yaitu pelaksanaan pada masa setelah COVID, saya tidak salah. Karena waktu itu di lapangan kita itu tengah renovasi, yaitu dipindahkan ke Istana Bahasa Pagaruyung, itu wah, luar biasa euforianya. Dan sering juga terjadi dulu ada semacam Tour de Singkarak, tapi setelah COVID itu terhenti, dan tentunya sebuah event internasional yang menjadi persinggahan di istana ini, baik itu start maupun finish, dan bagaimana itu memperkenalkan tentang budaya Minangkabau. Dan juga ada salah satu yaitu ada Kongres Bundo Kandung Sedunia, kemudian ada juga terakhir pelaksanaan doa zikir bersama yang memang didatangkan dari Syekh, dan juga kunjungan-kunjungan baik itu dari pusat, internasional, lokal maupun mancanegara menjadi kunjungan ke sini, dan juga sering dilakukan sebagai kajian-kajian oleh tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Istana Pagaruyung telah berbicara, dan kini kita membuktikan.
Silenciando en mí.